Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rikma dari Usul Fatil Hadsa. Saya dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menerangkan tentang surat lamaran pekerjaan, yang mana itu merupakan salah satu materi yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan memulai dari pengertian surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang ataupun pelamar pekerja atau si pencari pekerja untuk ditujukan kepada instansi, badan usaha ataupun perusahaan. Nah, surat ini dibuat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat yang sifatnya formal alias resmi. Nah, surat lamaran kerja ini biasanya berisi resume atau ringkasan informasi mengenai pengalaman. Tidak hanya itu saja, di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan juga perlu dicantumkan kemampuan kandidat sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Nah, dalam penulisannya terdapat unsur-unsur surat lamaran yang harus diperhatikan, mulai dari tanggal surat hingga tanda tangan pembuat surat. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur lamaran pekerjaan. Sebagai salah satu jenis surat resmi, penulis surat lamaran pekerjaan itu harus memperhatikan unsur-unsur yang sudah ditentukan, harus memperhatikan unsur-unsur yang ada. Ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat merupakan tanggal dibuatnya surat tersebut yang terletak di bagian bawah surat dengan jarak sekitar 2 ataupun 3 baris. Yang kedua, lampiran dan perihal surat. Lampiran dan perihal surat juga menjadi unsur-unsur lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang perlu diperhatikan. Lampiran merupakan informasi banyaknya berkas data diri yang dilampirkan, sedangkan fungsi perihal dari surat lamaran pekerjaan yaitu untuk mengetahui tujuan surat tersebut ditulis. Kemudian yang ketiga adalah alamat surat. Bagian ini sangat penting ya, jadi pastikan kamu nggak melewatkannya. Pada bagian ini kita ketika akan melamar suatu pekerjaan harus menuliskan nama instansi ataupun perusahaan pada baris pertama dan alamatnya di baris yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu salam pembuka, yang keempat salam pembuka. Pada bagian ini kamu bisa menggunakan dengan kata-kata dengan hormat dan lain-lainnya. Kemudian unsur yang kelima yaitu isi surat. Bagian ini dapat dibagi menjadi 3. Jadi isi-isi surat itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alinea pertama. Alinea pertama untuk memberikan kesan yang baik kepada pihak rekrutmen, isi atau tubuh surat yang berisi tujuan pembuatan surat. Dan alinea penutup, yaitu alinea yang berisi ucapan terima kasih. Kemudian yang keenam, unsur yang keenam itu salam penutup. Salam penutup menjadi unsur surat lamaran selanjutnya. Salam penutup ini dituliskan 2-3 spasi di bawah isi surat. Unsur pembuatan surat lamaran pekerjaan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tanda tangan dan identitas si pengirim. Setelah salam penutup, kita itu wajib mencantumkan tanda tangan dan identitas pengirim berupa nama terang di bawahnya tanda tangan. Jadi kita tanda tangan setelah salam penutup itu kita harus tanda tangan. Terus di bawahnya tanda tangan dikasih nama panjangnya kita, nama terang di bawahnya. Kemudian kita akan masuk ke jenis surat lamaran pekerjaan. Setelah mengetahui unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kita juga wajib mengetahui jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berikut penjelasan yang akan saya terangkan. Yang pertama, surat lamaran kerja jaringan. Surat lamaran kerja jaringan merupakan jenis surat lamaran yang diberikan jika kamu ingin melamar berdasarkan rekomendasi karyawan di perusahaan tersebut. Keunggulan dari surat lamaran pekerjaan jaringan adalah membantu perusahaan mendapat kandidat
yang ideal dan sesuai dengan kualifikasi. Kemudian jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu surat lamaran kerja tradisional. Berbeda dari surat lamaran kerja jaringan, jenis surat lamaran kerja yang satu ini, jadi surat tradisional, ini tidak mengandalkan jaringan. Surat lamaran sejenis ini paling sering digunakan oleh kandidat atau pelamar kerja yang tidak memiliki networking atau koneksi pada perusahaan yang akan dilamar. Karena tidak menggunakan jaringan, jenis surat lamaran pekerjaan tradisional ini langsung dibuat langsung oleh pelamar yang ditunjukkan kepada perusahaan. Berbeda dengan surat lamaran kerja jaringan yang kandidatnya langsung direkomendasikan kepada pihak rekrut. Surat lamaran kerja referral hanya sebatas pemberitahuan informasi lowongan kerja dari karyawan kepada kandidat ataupun calon pelamar. Berbeda dari surat lamaran pekerjaan jaringan, kandidatnya surat lamaran kerja referral itu langsung direkomendasikan kepada rekruter. Surat lamaran kerja referral hanya sebatas pemberitahuan informasi lowongan kerja dari karyawan kepada kandidat atau si calon pelamar. Jenis surat lamaran pekerjaan yang keempat itu surat lamaran kerja gabungan. Jadi surat lamaran ini itu tergantung dengan CV karena digabung dengan CV. Surat lamaran jenis ini berisi profil pelamar mulai dari riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, skill, dan lain sebagainya. Surat lamaran model gabungan ini menawarkan keunggulan di mana tim rekrutmen akan lebih mudah dalam melihat profil pelamar sehingga bisa disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jenis surat lamaran pekerjaan yang kelima yaitu surat lamaran kerja terpisah. Berbeda dengan jenis surat lamaran model gabungan, surat lamaran model terpisah ini, kerja terpisah ini, surat lamarannya itu terpisah dengan CV. Jenis surat lamaran ini dianggap lebih efisien karena memudahkan tim rekrutmen dalam melihat skill dan kompetensi si pelamar. Setelah kita mengetahui unsur-unsur surat lamaran pekerjaan dan jenis-jenisnya, kita juga perlu mengetahui fungsi lamaran pekerjaan. Apa itu fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, surat lamaran itu dibuat untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ataupun instansi. Nah, sebagai salah satu surat pribadi yang bersifat resmi, surat lamaran pekerjaan itu memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi-fungsinya akan diterangkan setelah ini. Fungsi yang pertama itu sebagai alat permohonan kerja resmi. Fungsi utama dari lamaran adalah sebagai permohonan pekerjaan yang bersifat formal ataupun resmi. Dengan memenuhi unsur-unsur surat lamaran, maka suatu lamaranmu itu bisa jadi lebih dilirik. Keseriusanmu itu dalam melamar pekerjaan juga jadi lebih terlihat. Kalau surat itu suratnya rapih kayak gitu. Jadi alat permohonan kerja resmi itu juga memerlukan kerapihan. Jadi supaya suratmu itu lebih dilirik, kemudian pekerjaanmu itu akan mudah untuk didapatkan. Fungsi surat lamaran selanjutnya yaitu bukti tertulis pengajuan lamaran. Fungsi lainnya dari surat lamaran pekerjaan itu menjadi bukti tertulis pengajuan lamaran. Bersama surat lamaran, kamu juga bisa menambahkan berkas pendukung seperti CV, pas, fotokopi KTP, dan sebagainya. Surat lamaran dan lampiran dokumen itu bisa menjadi bukti fisik atau tertulis yang mengenai lamaran pekerjaan yang akan diajukan. Fungsi surat lamaran pekerjaan selanjutnya adalah sebagai media untuk memperkenalkan diri dan bahan pertimbangan untuk tim rekrutmen. Surat lamaran juga memudahkan si perekrut untuk mengenal kamu dan menyesuaikan dengan kualifikasi yang akan dibutuhkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga keterangan yang tadi saya sampaikan
dapat menambahkan wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.